Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Halila dengan NIM 302. Saya Elsa Alesya Putri dengan NIM 285. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aturan ketenagakerjaan dan kepegawaian di Indonesia. Aturan ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pengertian ini mencakup proses rekrutmen, hubungan kerja, hingga pemutusan hubungan kerja. Undang-undang yang mengatur, yang pertama UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau penerapan Perpu Nomor 2 2022 mengubah beberapa ketentuan UU 13 2003. Aturan ketenagakerjaan. Contoh real, seorang karyawan pabrik di Jogja bekerja dengan sistem kontrak atau PKWT selama 1 tahun. Perusahaan wajib membuat perjanjian tertulis, membayar upah minimal sesuai UMK, mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jika perusahaan memutus kontrak sebelum waktunya tanpa alasan yang sah, karyawan berhak mendapatkan kompensasi sesuai UU Cipta Kerja. Aturan kepegawaian. Aturan kepegawaian mengatur pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pegawai ini disebut aparatur sipil negara atau ASN yang terdiri dari PNS atau pegawai negeri sipil, yang kedua PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pengaturannya mencakup yang pertama rekrutmen dan pengangkatan, hak dan kewajiban ASN, pangkat dan jabatan, disiplin dan sanksi, penilaian kinerja, dan pengembangan karir. Undang-undang yang mengatur UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014, peraturan turunan seperti PP tentang manajemen ASN. Tujuannya adalah menciptakan ASN yang profesional, netral, dan melayani masyarakat. Aturan kepegawaian. Contoh real, seorang guru SMA negeri adalah PNS. Ia diangkat oleh negara, mendapat gaji dan tunjangan dari APBN atau APBD, terikat aturan disiplin ASN, misalnya tidak boleh bolos kerja. Jika melanggar disiplin berat, seperti sering tidak masuk tanpa alasan, dapat dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian sesuai UU ASN. Perubahan penting dalam UU Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja membawa sejumlah perubahan penting dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya untuk menyesuaikan yang dengan dinamika dunia kerja dan kebutuhan investasi. Beberapa perubahan utama antara lain perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, kontrak kerja dibuat lebih fleksibel, pekerja tetap mendapat uang kompensasi. Kedua, pesangon PHK. Besaran disesuaikan dan dilengkapi dengan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Waktu kerja, pengaturan jam kerja lebih fleksibel sesuai jenis dan kebutuhan sektor. Yang keempat, pengupahan. Upah ditetapkan berdasarkan waktu kerja, hasil kerja, dan produktivitas. Kemudian ada hak tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan selama bekerja, antara lain yang pertama, memperoleh upah yang layak sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Yang ketiga, memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan seperti BPJS. Yang keempat, mendapatkan hak cuti dan waktu istirahat sesuai peraturan. Selanjutnya, kewajiban tenaga kerja. Selain hak tenaga kerja juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dalam hubungan kerja, yaitu yang pertama, melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Yang kedua, menaati peraturan perusahaan dan kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, menjaga disiplin, etika kerja, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kemudian ada perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja terdiri dari PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan bersifat sementara atau jangka waktu tertentu. Yang kedua ada PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu untuk hubungan kerja tetap. Perjanjian kerja harus dibuat secara sah, disepakati kedua pihak, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara bersepihak. Pengusaha wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan serta memberikan hak pekerja berupa uang pasongan, uang penghargaan masa kerja, atau kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kesimpulannya adalah aturan ketenaga kerjaan dan kepegawaian di Indonesia bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang antara pekerja dan pengusaha. Melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan iklim investasi dalam kesempatan kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.